acara webinar pada hari ini dengan tema Wanita Indonesia Bebas Kanker Serviks dengan narasumber kita yaitu Dr. Angela Ardiani. Nah, acara ini merupakan kerjasama dari IC3 dengan Jinpad Indonesia, Klik Dokter, dan juga Nutrican. Sebelum acara dimulai, saya akan infokan rundown acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada video singkat dari Klik Dokter. Selanjutnya ada presentasi dari narasumber kita, yaitu Dr. Angela Ardiani dan Ibu Junita dari Produk Spesialis Kalgen DNA. Selanjutnya ada sesi tanya-jawab juga, dan nanti diakhiri dengan closing. Nanti akan ada giveaway juga untuk Bapak Ibu, jadi bisa dimohon tetap stay sampai akhir acara untuk mendapatkan informasi tentang giveaway dari Jinpad Indonesia. Oke, jadi saat ini kan aktivitas kita itu semakin dipermudah dengan berbagai fasilitas berbasis digital, mulai dari online shopping sampai dengan konsultasi kesehatan online. Salah satunya menggunakan Klik Dokter. Klik Dokter ini adalah sebuah situs portal komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan untuk medis dan publik yang berdiri dari tahun 2008 dan mempunyai tim redaksi medis yang terdiri dari dokter-dokter yang berkompetensi. Klik Dokter juga menjalin kerjasama dengan Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Indonesia, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan organisasi medis lainnya. Saat ini Klik Dokter menjadi salah satu aplikasi kesehatan terbesar di Indonesia, terhitung ada 10.000 lebih dokter umum dan dokter spesialis yang sudah bergabung, kemudian ada ratusan rumah sakit juga, klinik, dan apotek yang menjadi bagian dari layanan Klik Dokter. Nah, untuk lebih jelasnya nih, yuk kita lihat dulu video dari Klik Dokter. Ya, tadi kita udah lihat videonya. Nah, Klik Dokter itu selalu berusaha untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menghadirkan informasi dan edukasi medis terkini serta mempermudah akses layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Karena sehat itu mudah, diklik aja Klik Dokter. Oke deh, mungkin lama konsultasi lanjutnya. dokternya. Klik Dokter aja, tinggal klik. Gratis ngobrol sama dokter, kapan aja. Butuh info dokter dan rumah sakit? Klik Dokter aja, tinggal klik. Gampang caranya, lengkap informasinya. Mau gampang nebus resep obat? Klik Dokter aja, tinggal klik. Obat dianterin, nggak capek nungguin. Klik Dokter, layanan kesehatan lengkap hanya sekali klik. Sehat itu Mudah. Tinggal klik. Klik Dokter. Nah, itu tadi video dari Klik Dokter. Selanjutnya mungkin kita langsung ke acaranya aja. Kita akan mendengarkan sesi presentasi dari Dr. Angela Ardiani. Kepada Dr. Angela, dipersilakan Dok, mungkin bisa memperkenalkan diri juga untuk ke peserta kita hari ini. Oke, selamat pagi. Terima kasih untuk Mbak Tari, One On Call, Klik Dokter, IC3 Bandung, dan semua yang menyempatkan pagi ini untuk kita mendengarkan sharing mengenai kanker serviks. Perkenalkan dahulu, saya Angela dari Kalgen DNA, salah satu anak perusahaan dari PT Kalbe Pharma yang saat ini bergerak dalam bidang pemeriksaan atau pencegahan kanker serviks. Nah, hari ini kita akan sharing sedikit mengenai, mungkin kalau saya lihat di sini kan di IC3 udah cukup banyak ya yang tahu gitu mengenai macam-macam kanker gitu ya, karena saya lihat edukasinya kencang banget gitu ya, jadi sering gitu pada antusias juga mengikuti berbagai macam edukasi mengenai kanker. Nah,
hari ini kesempatannya adalah kita membicarakan mengenai kanker serviks. Jadi kenapa? Karena memang kanker serviks itu secara prevalensi dan mortality-nya juga, insidence-nya itu sangat tinggi di Indonesia juga di seluruh dunia gitu ya. Jadi ini harus menjadi concern bersama, terutama kita wanita Indonesia untuk bisa mulai memperhatikan diri kita sendiri maupun keluarga kita gitu. Ya, jadi mungkin ini saya langsung bisa mulai aja ya, Mbak Tari ya. Bisa langsung Ya. masuk ke slide aja. Jadi kita membahas satu persatu mengenai kanker serviks. Nah ya, jadi tadi saya sudah kemukakan bahwa kanker serviks di Indonesia itu jumlahnya sangat tinggi. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan posisi nomor 2 dengan kasus tertinggi kanker serviks sesudah kanker payudara. Nah, dan prevalensinya atau insidence di Indonesia itu setiap kurang lebih 10%. Mortality-nya itu juga cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi setiap 1 jam di Indonesia tuh ada 2 orang yang meninggal karena kanker serviks gitu ya. Bayangin dalam waktu 1 jam kita ngobrol-ngobrol gini di Indonesia itu nanti ada yang meninggal karena kanker serviks ya. Tiap 2 jam ada 4 orang yang terdiagnosa karena kanker serviks. Jadi angkanya benar-benar memprihatinkan. Kalau saya pikir untuk kanker payudara sendiri awareness-nya udah cukup besar gitu. Banyak yang sudah paham bagaimana memeriksakan diri sendiri gitu ya, memperhatikan diri, melakukan pemeriksaan dengan sadari. Kalau payudara gampang bisa diraba. Tapi kalau kanker serviks itu harus bagaimana gitu. Kita memperhatikannya, kita melakukan pemeriksaannya karena kan serviks letaknya di dalam gitu ya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Next slide. Nah, kanker serviks kenapa bisa tinggi ya? Jadi dari mungkin sekitar 30 tahun lalu di Indonesia sudah masuk pemeriksaan untuk screening kanker serviks yaitu pap smear ya, 30 sampai kalau di dunia tuh mungkin sekitar 50-60 tahun yang lalu. Tapi di Indonesia mungkin sekitar 30 tahun yang lalu ya. Tetapi ternyata wanita Indonesia, perempuan-perempuan ini pada males nih datang untuk melakukan pemeriksaan kanker serviks, melakukan pap smear. Sampai sekarang angka screening-nya itu masih rendah banget tuh kalau kita lihat di data ya dari Kementerian Kesehatan, itu datanya udah dengan IFA ya, mungkin ibu-ibu juga di sini udah paham kita ada pemeriksaan IFA mungkin 5 tahun ke belakang gitu ya. Nah, dengan pemeriksaan IFA aja angkanya itu baru sekitar 5%, mungkin paling tinggi 10%. Jadi, waduh ini gimana nih caranya untuk bisa menurunkan angka kanker serviks ya. Kalau untuk angka kejadiannya supaya bisa turun, yang dibutuhkan adalah sekitar 75%, 80% baru deh tuh angka kanker serviksnya bisa turun. Tetapi ya itu, kalau kita melakukan survei, kita tanya ke ibu-ibu gitu ya, bukan hanya yang terjadi di Indonesia, hampir di seluruh dunia ya, jawabannya adalah apa? Takut biasanya. Kemudian, aduh pap smear ya, malu gitu ya, terus sakit, takut gitu ya, dan juga merasa tidak pernah ada keluhan gitu ya. Jadi ini yang sangat membatasi kenapa banyak perempuan yang tidak mau melakukan screening ya dengan pap smear itu. Next slide. Nah, kalau kita lihat secara anatomi, serviks itu kan disebut juga leher rahim atau ada yang menyebut mulut rahim ya. Jadi letaknya itu kalau dari organ genitalia luar ya, dari vagina itu liangnya ya. Jadi dari genital liangnya. Nah, di puncaknya itu yang namanya serviks. Jadi itu bentuknya benar-benar kayak mulut gitu ya. Nah, kalau di atasnya itu adalah badan rahim. Di mana kalau pada perempuan itu hamil ya, janin itu tumbuhnya di situ. Nah, kalau mau melahirkan itu nanti serviksnya dia akan membuka, tapi kalau belum waktunya membuka dia akan menutup. Setiap bulan pada waktu kita haid itu peluruhan dari dinding-dinding rahim
yang keluar itu menjadi perdarahan, yaitu juga melalui mulut rahim. Jadi memang fungsinya dia itu bisa dikendalikan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi mulut rahim itu adalah puncak vagina atau bagian terendah dari rahim. Nah, problemnya adalah mulut rahim ini sering sekali terinfeksi ya, macam-macam infeksinya. Infeksi bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena virus gitu ya. Nah, hari ini kita membahas mengenai kanker. Nah, kanker itu kan adalah sel yang pertumbuhannya tidak bisa dikendalikan, sangat progresif, dan ini terjadinya adalah di leher rahim. Next slide. Nah, apa sih penyebab dari kanker serviks? Kanker serviks, kalau dari penelitian ya, 99,7% penyebabnya adalah virus yang disebut human papilloma virus atau HPV. Ini berbeda ya dengan virus yang HIV gitu ya. Jadi ini adalah jenis human papilloma virus atau virus yang menyerang manusia yang dia menimbulkan papil-papil. Jadi kalau papil itu adalah tonjolan-tonjolan, bentuknya dia biasanya ada tangkainya, kemudian di permukaannya itu kayak berjonjot-jonjot, jadi permukaannya tidak rata gitu ya, bergerindil-gerindil. Nah, itu kita biasa sebutnya papiloma. Nah, jadi papiloma yang disebabkan karena virus yang menyerang manusia itu adalah HPV. Nah, HPV sendiri jumlahnya itu banyak gitu. Jadi jumlahnya itu bisa ratusan, tetapi itu bisa menyerang seluruh tubuh kita, seluruh permukaan tubuh gitu. Jadi dibagi, ada yang bisa menyerang permukaan kulit gitu ya, di bagian luar kulit gitu. Ada yang bisa menyerang area anogenital gitu. Jadi area anus dan genitalia. Nah, kalau yang menyerang kulit itu virusnya biasanya hanya menimbulkan kutil-kutil gitu. Jadi kayak kita sebutnya kutil ya karena bentuknya tonjolan kecil-kecil gitu ya di kulit gitu ya. Jadi biasanya suka ada kutil-kutil kecil-kecil gitu yang ada tangkainya, terus ujungnya tuh nggak rata. Nah, itu biasanya disebabkan oleh virus dan ini bisa menular ya, menyebar satu sama yang lain. Nah, kalau kita pernah tahu ya, mungkin beberapa tahun lalu ya, kita pernah ada di berita-berita disebutnya manusia akar atau manusia pohon beringin gitu ya. Jadi karena badannya semua isinya penuh dengan kutil-kutil gitu, sampai bentuknya kayak akar, bentuknya kayak pohon beringin gitu. Nah, itu antara lain memang disebabkan oleh virus HPV. Bagaimana penanganannya? Kalau udah sampai kayak gitu ya harus dioperasi gitu ya, karena jumlahnya udah cukup banyak sekali gitu. Nah, tapi ada juga virus HPV ini yang dia menyerangnya adalah organ genitalia, anogenital gitu ya. Jadi anus ya, vagina, penis, kemudian juga ke serviks. Jadi daerah genital gitu ya. Jadi itu sekitar 50% ya. Mungkin jumlahnya sekitar 50 dari subtipe virus HPV itu yang bisa menyerang daerah anogenital gitu. Nah, mungkin kita bisa masuk next slide-nya. Dari sekitar 50 subtipe ini, dia itu dibagi lagi nantinya ya. Tapi virus ini juga merupakan virus yang umum gitu. Jadi virus ini bisa ada di mana aja. Ya, dia bisa hidup tidak tergantung dari iklim, tidak tergantung dari cuaca. Misalnya, dia bisa hidupnya hanya di cuaca yang dingin atau misalnya di cuaca yang panas, tidak. Jadi dia bisa hidup di mana aja. Kemudian infeksi virus ini juga dia khusus untuk yang menyebabkan kanker serviks ini, dia bisa terjadi karena adanya hubungan seksual. Jadi untuk kanker serviks memang wajib harus ada hubungan seksual. Nah, tetapi 80% pada wanita yang pernah melakukan hubungan seksual itu ternyata dari penelitiannya pernah terinfeksi oleh virus HPV ini, tapi nggak pernah disadari. Karena apa? Karena memang tidak menimbulkan gejala sama sekali gitu. Hanya berita baiknya dari 80% yang pernah terinfeksi itu 90%-nya bisa hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena daya tahan tubuh kita yang baik gitu ya. Jadi
ya ini gambarannya seperti virus pada umumnya gitu ya. Jadi kayak sekarang kan lagi pandemi COVID, virus SARS-CoV ya, SARS-CoV-2 gitu yang menyebabkan COVID-19. Nah, atau virus influenza gitu ya. Nah, itu ya memang kayak virus pada umumnya gitu. Jadi kalau daya tahan kita baik, dia nggak bakal hidup lama di tubuh kita. Bisa dengan antibodi kita langsung dibuang gitu ya. Bahkan mungkin nggak sampai menginfeksi yang lebih berat gitu. Demikian juga dengan virus HPV ini. Jadi memang ya gaya-gayanya virus lah, memang gaya hidupnya dia seperti itu gitu ya. Nah, virus ini juga tadi harus ada hubungan seksual ya. Jadi transmisinya itu harus ada hubungan seksual. Nah, mitosnya di masyarakat yang sampai sampai sekarang gitu ya, masih sering didengar, yang bisa kena kanker serviks tuh hanya yang sering gonta-ganti pasangan, dalam kurung biasanya disebut yang wanita nakal gitu. Tapi ternyata tidak seperti itu gitu ya. Jadi single partner pun itu sungguh beresiko gitu, karena memang sudah ada kontak seksual ya, karena virusnya juga ada bisa ada di mana aja, bisa ada di laki-laki, bisa ada di perempuan gitu ya. Jadi virus ini bukan hanya milik perempuan, bukan hanya milik laki-laki, tapi begitu sudah melakukan kontak seksual itu bisa terjadi. Ya, single partner beresiko. Apalagi yang suka berganti-ganti pasangan. Nah, suka berganti pasangan ini yang akan lebih beresiko berlipat-lipat kali gitu. Jadi berganti pasangan tuh bukan artinya suaminya aja yang nakal-nakal gitu ya, terus atau istrinya yang nakal-nakal. Nah, kedua belah pihak salah satu kalau memang sering berganti pasangan itu memberikan resiko kepada si perempuan itu jauh lebih tinggi untuk bisa terkena kanker serviks gitu ya. Next slide. Nah, tadi saya bilang virus ini jumlahnya banyak. Nah, yang menyerang area anogenital itu mungkin sekitar 40-50 subtipe. Nah, dari 40-50 subtipe ini dibagi menjadi 2 jenis subtipe virusnya. Ada yang kita sebutnya resiko tinggi dan ada yang kita sebut resiko rendah gitu ya. Nah, kalau resiko tinggi itu ya kenapa disebut resiko tinggi? Ini bukan hanya di sini ya. Jadi memang di seluruh dunia kita sebutnya high risk HPV gitu ya. Resiko tinggi itu karena virus ini bersifat onkogenik gitu, dapat menyebabkan kanker sehingga resikonya tinggi. Nah, itu ada sekitar 20 virus HPV subtipenya. Nah, virus ini dinamai berdasarkan nomor HPV ini. Jadi nomor 16, nomor 18, 31, nomor 6, nomor 42 gitu ya. Jadi ada urutannya gitu ya. Nah, untuk jenis yang resiko tinggi, 70% yang menyebabkan kanker serviks adalah subtipe 16 dan 18 gitu ya. Tetapi yang menarik, berbagai studi di Indonesia, selain 16 dan 18, itu ada subtipe lain yang bisa menyebabkan, yang cukup tinggi menyebabkan kanker serviks, yaitu tipe 45 dan 52. Kenapa ini menjadi penting? Nanti mungkin di belakang saya akan lebih berikan informasinya lebih jauh gitu ya. Nah, sisanya lagi dari 50 jumlah subtipe tersebut, 20-nya itu adalah sekitar 20 itu adalah risiko tinggi penyebab kanker serviks. Nah, sisanya itu kita sebutnya HPV risiko rendah atau low risk gitu ya. Kenapa disebut low risk? Karena dia sebenarnya tidak menyebabkan kanker serviks. Dia hanya menyebabkan penyakit yang disebut kondiloma atau kutil. Balik lagi ke kutil gitu. Jadi dia bisa hanya menyebabkan kutil-kutil, tapi kutilnya itu tumbuhnya itu di area anogenital, jadi di genitalia, bukan di kulit. Nah, ini ada subtipenya lagi, jadi ada yang tipe 6, 11, 42, 44 gitu ya. Jadi ini menyebabkan kutil kelamin. Next slide. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya, kanker serviks itu kalau dilihat dari depan, kan itu pemeriksaannya, dokter memeriksa aksesnya harus melalui liang vagina ya, dibuka aksesnya, kemudian dilihat. Nah, dilihat dari depan itu bentuknya benar-benar seperti donat. Ya, harusnya memiliki permukaan yang mulus gitu ya, mukosa seperti mukosa mulutnya kita.
itu mulus ya, bagus ya. Tetapi kalau sudah mulai ada infeksi, misalnya infeksinya bisa karena jamur, bisa karena bakteri, bisa karena virus, itu masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, kalau sudah terkena infeksi, itu biasanya akan terlihat tuh mulai dari satu titik putih kayak sariawan, makin lama makin banyak. Nah, kalau di stadium-stadium awal seperti itu yang biasanya benar-benar tidak menimbulkan gejala gitu. Jadi apalagi letaknya di dalam ya, kita nggak bisa melihat, kita tidak bisa meraba ya, terus tidak ada gejala. Nah, ini yang membuat perempuan-perempuan ini terlena nih gitu ya, apalagi aksesnya harus melalui pervaginan, kita bilangnya ya, harus melalui vagina dibuka, itu yang membuat perempuan, aduh males lah, nggak ada apa-apa pasti gitu ya, nggak ada gejala, gue baik-baik aja, gue merasa nggak ada selingkuh, misalnya nggak main-main gitu, suami gue juga percaya gitu kan. Nah, udahlah nggak apa-apa, gue yakin aja bahwa nggak ada apa-apa gitu ya. Biasanya terjadi seperti itu ya. Nanti lama-lama kalau sudah timbul gejala, biasanya itu udah terlambat ya, biasanya udah stadium lanjut. Masuk ke prakanker pun mungkin udah stadium 3 ya, stadium 2B gitu ya. Itu biasanya sudah mulai ada gejala. Kenapa? Karena itu lesinya udah banyak banget tuh. Jadi bayangin kalau misalnya lecet-lecet luka gitu di mukosa bibir, sariawan 1, 2 itu mungkin masih kita bisa tahan-tahan. Tapi kalau udah mulai banyak, kemudian kesenggol dikit udah sakitnya setengah mati. Bisa sampai perdarahan. Demikian juga di serviksnya kita gitu. Jadi pada waktu melakukan, kalau udah udah stadium lanjut, pada waktu melakukan hubungan seksual, pasti kan itu ada gesekan, pasti ada bisa kesenggol gitu kan. Nah, itu biasanya akan timbul yang suka disebut perdarahan sesudah senggama gitu ya. Jadi atau bahkan kalau yang udah berat banget, nggak usah ada hubungan seksual, mungkin lagi jalan, itu perdarahan. Mungkin lagi duduk, tiba-tiba perdarahan gitu ya, karena udah rusak, benar-benar serviksnya udah rusak gitu ya. Nah, kalau gambar yang di sebelah kanan itu adalah yang saya bilang kondiloma gitu. Jadi itu kutil kelamin, bisa terjadi pada laki-laki dan pada perempuan. Jadi ini di daerah genitalia laki-laki, di genitalia perempuan, itu bisa terjadi ya. Bentuknya benar-benar papil-papil gitu. Jadi tonjolan-tonjolan dan dia bertangkai, ujungnya itu bergerindil-gerindil gitu deh. Ini bisa banyak banget gitu ya. Jadi kalau udah sampai kayak gini, biasanya harus diseset, dibersihin gitu ya, dan itu harus di ruang operasi. Tapi kalau cuma 1, cuma 2, biasanya di poliklinik obgyn gitu atau di dokter kulit kelamin, itu bisa hanya di counter gitu ya, diambil, dipotong, itu bisa. Tapi kalau sudah jumlahnya banyak banget, rasanya itu harus dilakukan di ruang operasi gitu ya. Next slide. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan, ternyata secara global 70% penyebab kanker serviksnya itu subtipe HPV 16 dan 18 gitu. Nah, tapi dua tipe ini karena secara global ya 70% ini sudah ketahuan gitu dia sebagai biang kereknya penyebab kanker serviksnya gitu secara 70%, makanya vaksin membuat perlindungan ya vaksin diciptakan gitu, membuat perlindungan terhadap HPV 16-18 ini gitu ya. Jadi saat ini memang yang komersial gitu ya beredar di Indonesia hanya vaksin yang melindungi terhadap 16 dan 18. Ada satu merek lagi yang melindungi, ada tambahannya 2 subtipe lagi, itu melindungi tipe 6 dan 11, itu yang low risk ya. Memang di dunia lain ya, maksudnya di dunia lain, di Amerika, di Eropa gitu ya, ada vaksin yang sudah dikeluarkan untuk 9 valen, 9 subtipe HPV. Sayangnya vaksin itu belum selesai studinya, jadi masih dalam proses trial ya, bukan trial, diikuti gitu perkembangannya. Dan itu juga belum masuk ke Indonesia gitu. Yang masuk ke Indonesia baru yang 2 tipe ini perlindungannya dan juga yang 4 tipe gitu. Next. Nah, ini tadi saya sebutkan juga di Indonesia selain 16-18 ternyata ada virus HPV tipe 45 dan 52 juga yang cukup tinggi. Sayangnya
tipe ini tidak dilindungi oleh vaksin yang masuk ke Indonesia. Ya tadi ya, vaksinnya itu cuman subtipe 16 dan 18 aja gitu sampai saat ini ya Bu gitu. Jadi sayangnya di Indonesia 4552 ini prevalensinya tinggi dan ini sudah ada penelitian yang dipublish di jurnal internasional. Kebetulan yang saya tampilkan di sini adalah jurnal atau paper penelitian yang dilakukan oleh tim dari Kalbe, yaitu Stem Cell and Cancer Institute, yang sudah dipublish. Tetapi banyak juga penelitian dari misalnya dari Ekman, kemudian dari RSCM, ya dari UI, gitu, kemudian dari Erlangga, itu juga menyatakan hal yang sama. Jadi tipe 45 dan 52 di Indonesia itu prevalensinya tinggi menyebabkan kanker serviks, gitu ya. Jadi ini poin juga ya Bu, artinya kita nggak boleh, oh iya dengan vaksin, saya udah pernah vaksin gitu ya, kemudian merasa diri sudah aman. Nah ingat bahwa vaksin yang saat ini beredar itu hanya melindungi terhadap subtipe 16 dan 18 aja. Oke, next slide. Ya, nah tadi sudah disebutkan kalau gejala kanker serviks pada stadium awal atau stadium dini itu hampir dibilang nggak ada gejala sama sekali ya. Dan kita biasanya nih karena ya biasanya sih males ya memeriksakan diri gitu ya atau banyak deh alasannya gitu kan. Biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya pasti yang paling gampang keputihan gitu ya. Kalau kita bilang, paling kita ngobrol-ngobrolnya cuman sama temen gitu. Atau misalnya sama kakak, sama saudara kita, aduh kok gue keputihan ya gitu. Nanti, kenapa ya kira-kira gitu. Paling temennya cuma ngasih, ah lo lagi stres kali, lo banyak kerjaan kali. Atau misalnya, nggak apa-apa lah, orang itu mah biasa kalau perempuan kayak gitu momen sama apa gitu. Jadi itu dianggap sesuatu hal yang biasa aja gitu. Terus yang kok ya kebetulan kitanya sendiri juga males gitu memeriksakan diri gitu ya karena ya banyak alasan deh gitu. Mungkin kalau saya ya mungkin dulu-dulu itu saya tuh alasannya walaupun saya dokter ya, maksudnya rasa tidak nyaman untuk memeriksa dengan pap smear dengan cara accessing seperti itu benar-benar membuat saya tuh males gitu. Jadi menunda gitu. Saya ingat ya dulu pap smear pertama itu setelah melahirkan. Jadi ya mau nggak mau kan pas kontrol gitu. Ya udahlah sekalian gitu pap smear. Tapi tahun berikutnya ya itu malu gitu kan. Terus ya nanti aja deh gitu ya, nanti aja deh gitu kan. Ditunda-tunda gitu. Terus, gue nggak ada apa-apa lah gitu kan. Itu yang terjadi gitu ya. Saya seorang dokter gitu yang sebenarnya harusnya paham gitu, tapi itu aja juga terjadi gitu ya. Sampai akhirnya setelah lumayan bertahun-tahun di-skip terus gitu ya, sampai akhirnya eh, apa namanya eh, kebetulan kerja di Kalgen ini dan kan mendalami tentang kanker serviks gitu ya. Di situ baru sadar gitu ya bahwa oh ternyata memang harus periksa ya gitu ya, mau nggak mau, nggak ada cara lain gitu kan. Jadi ya harus memberanikan diri gitu, ah ya udah deh gue periksa aja deh gitu ya daripada terjadi sesuatu yang udah terlambat gitu kan. Jadi akhirnya mau nggak mau periksa dan itu kalau menurut saya tuh karena kita memang harus kita harus diedukasi gitu ya, maksudnya diingatkan terus gitu, kalau enggak, apalagi orang yang nggak pernah denger gitu, orang yang nggak pernah terpapar dengan informasi, itu mah bakalan lebih cuek lagi gitu kan. Itu pengalaman dari saya gitu. Tapi kalau saya tanya juga ke teman-teman di kantor, ya mungkin ke teman-teman yang lain juga saya tanya ya alasannya kurang lebih ya begitu-begitu aja gitu. Jadi sama aja gitu, males gitu kan. Ntar lah emang harus ya gitu ya. Jadi alasan itu tuh ya lebih nggak maunya deh gitu karena lebih ke akses gitu ya. Itu. Nah, ya itu. Jadi kalau udah tahap lanjut biasanya tuh ya tadi yang saya bilang bisa keputihan yang berlebihan, perdarahan saat senggama gitu ya. Nah, kalau kita lihat perjalanan kanker serviks ini
perjalanannya itu bukan jenis penyakit yang setahun, 2 tahun, terus jadi gitu ya, maksudnya jadi kanker setelah infeksi. Kanker serviks ini benar-benar perjalanan penyakitnya tuh butuh waktu puluhan tahun, ya. Jadi dari pertama kali infeksi, ya tadi kan penyebabnya 99,7% adalah infeksi virus HPV, ya. Jadi harus ada infeksi virus HPV karena 99,7% penyebabnya adalah virus HPV ini, human papilloma virus ini, ya. Dan transmisinya, penularannya harus ada kontak seksual, ya. Kontak seksual tuh artinya ya berhubungan seksual, karena si virus ini bisa berpindah, misalnya ya, si perempuan nggak ada virusnya, misalnya, kan kita nggak tahu. Terus si suaminya pembawa virus gitu ya, misalnya pas kebetulan di area genitalnya ada virus gitu. Kemudian mereka melakukan seksual. Jadi si virus ini bisa bisa berpindah dari laki-laki ke perempuan ini ya, atau sebaliknya. Itu harus ada kontak skin to skin contact. Jadi kontak kulit ke kulit tuh harus nempel ya. Harus ada kontak lah gitu ya. Nah, pada waktu melakukan hubungan seksual, itu kan pasti ada gesekan. Nah, pada waktu terjadi gesekan, itu biasanya terjadi mikrolesi. Jadi lecet lah ya gitu di dalam, di apa, sampai ke serviksnya mungkin. Lecetnya itu bukan artinya terus lecet, perdarahan, nggak seperti itu. Jadi mikrolesi. Jadi kita sendiri mungkin nggak tahu gitu, tapi karena gesekan, itu bisa terjadi mikrolesi di permukaan sel serviksnya. Nah, karena ada mikrolesi tersebut, maka si virus ini bisa masuk ke serviksnya si perempuan, ya kan, ke sel serviksnya. Jadi si virus itu masuk penetrasi ke lapisan kulit dari serviks gitu ya. Masuk, kalau kita lihat di situ gambarnya, dia akan masuk dulu sampai ke lapisan kulit yang paling bawah di bagian basal. Nah, kemudian kan si perempuan ini nggak merasa apa-apa ya, nggak ada gejala, nggak ada apa-apa, lagi baru kontak seksual gitu ya. Nah, kebetulan juga mungkin daya tahan tubuhnya pas-pasan ya. Jadi virusnya kok ya nyaman di dalam sel serviks tersebut. Nah, lama-lama si virus ini berkembang biak gitu ya. Nambah jumlahnya ya. Wah, dia enak nih, nyaman di serviks tersebut. Nambah lagi jumlahnya, nambah lagi. Bisa nggak balik ke slide yang tadi? Nambah lagi. Nah, nambah lagi jumlahnya. Sehingga dia makin lama makin banyak berkembang biak. Ya, mempengaruhi, mulai merusak selnya, ya. Jadi sel yang tadinya normal, yang kalau sel normal tuh bisa kita lihat dengan pap smear, ya. Jadi yang membaca adalah dokter spesialis patologi anatomi. Dia lihat di bawah mikroskop gitu ya. Jadi selnya misalnya di dalam sel tuh ada inti. Inti sel itu warnanya harusnya seperti ini gitu ya. Besarnya kurang lebih segini gitu ya, itu udah ada patokannya gitu ya. Cairannya kita sebut sitoplasma di dalam selnya harusnya warnanya begini ya, karakteristiknya, jumlahnya. Kalau dia makin berubah kan pasti dia akan mengendut gitu ya, atau keriput gitu ya. Nah, itu bisa dibaca dengan mikroskop gitu, dibaca oleh dokter spesialis patologi anatomi. Nah, itu dilihat kan. Nah, masalahnya, si virus ini dalam merubah sel, itu bukan sebentar waktunya. Ya, dari sel normal, serviks, sampai dia menjadi prakanker, itu butuh waktu kurang lebih minimum 7 tahunan. Ya, itu dia baru bisa ada perubahannya kelihatan, dibaca di mikroskopnya. Gitu ya. Nanti dari sel prakanker menjadi kanker, itu bisa 20 tahunan lagi. Gitu. Jadi ini perjalanan dari pertama kali infeksi virus sampai benar-benar jadi kanker serviks bisa 20-30 tahun gitu. Jadi nggak ada namanya kanker serviks itu penyakit ujuk-ujuk gitu ya. Jadi biasanya makanya dulu-dulu kanker serviks itu biasanya terjadi pada orang yang usianya mungkin 50 tahun ke atas gitu, karena aktif seksualnya mungkin udah 20 atau 30 tahun yang lalu, ya kan? Gitu ya. Jadi usia 20 tahun itu kan
lagi aktif-aktifnya berhubungan seksual sampai umur 30. Bayangin tuh ya, ini nggak pernah diperiksain kebetulan ya. Periksanya mungkin cuman pap smear gitu ya, ngelihat selnya gitu. Oh, terus itu juga nggak rutin gitu ya. Nah, itu dampaknya adalah 30 tahun kemudian. Biasanya kan kanker serviks terjadinya juga pada usia-usia segitu, ketahuannya gitu ya, terdiagnosanya. Nah, jadi tetapi makin lama, makin hari, sekarang tuh angka kejadiannya makin pada usia-usia yang lebih muda lagi. Karena apa? Ya karena kontak seksual pertamanya juga usianya makin muda. Mungkin sekarang usia-usia remaja gitu ya, udah mulai kontak seksual. Ya, jadi ini penting gitu. Kenapa? Saya mau menjelaskan nanti di belakang perbedaannya tes pap smear dengan tes IVA, kemudian ada tes HPV, itu di mana ya? Tadi udah jelas gitu ya. Jadi perjalanan ini bukan perjalanan yang sebentar gitu. Jadi butuh waktu puluhan tahun dan dilihatnya dengan pap smear gitu. Next. Nah, sekarang bagaimana sih pencegahannya gitu ya? Jadi kalau untuk pencegahan, next slide, kita ada strategi namanya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Ya, jadi pencegahan primer tuh termasuk kita nih lagi melakukan sharing session ya, edukasi gitu ya. Nah, ini karena kita memberikan pengetahuan. Jadi kayak tadi ya misalnya, saya yakin sih ibu-ibu di sini yang hadir di sini pasti sudah cukup paham gitu ya. Tapi ada juga waktu kita memberikan penyuluhan atau kita memberikan sesi edukasi, itu ada yang benar-benar nggak tahu gitu. Oh, ternyata penting ya melakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi itu termasuk strategi pencegahan primer gitu ya. Pencegahan primer yang kedua adalah vaksinasi. Ya, nanti kita bahas satu persatu ya Bu, gitu ya. Jadi, nah masuk lagi pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu dengan melakukan tes pemeriksaan ya, deteksi dini, screening gitu ya. Macam-macam caranya, ada IVA, ada pap smear, ada tes HPV gitu ya. Kemudian pencegahan tersier, seandainya ini masih masuk ke dalam pencegahan ya. Seandainya ketahuannya terlambat gitu ya. Nah, itu masih bisa dilakukan tindakan gitu ya. Misalnya serviksnya dikerok, dibersihin ya dengan cara-cara tertentu, dipotong sebagian gitu ya, supaya nggak menyebar, supaya nggak mempengaruhi organ sekitarnya yang lain gitu ya, supaya nggak kena semua sampai badan rahimnya dan organ sekitarnya gitu ya. Jadi itu masih bisa dilakukan tindakan-tindakan. Next slide. Nah, kita bahas vaksin gitu ya. Jadi vaksin tadi udah saya jelaskan. Yang secara global sampai saat ini, terutama di Indonesia, perlindungan hanya diberikan untuk subtipe 16 dan 18 aja ya, yang vaksin sekarang beredar. Tapi ada satu merek vaksin yang memang ada tambahannya, perlindungan terhadap subtipe 6 dan 11. Tapi 6 dan 11 itu tidak bersifat onkogenik atau tidak menyebabkan kanker serviks, hanya menyebabkan kutil kelamin. Jadi perlindungan terhadap kanker serviksnya sendiri yang dilindungi hanya 2 subtipe 16 dan 18 aja. Ya. Terus kita recall, tadi saya sebutkan beberapa kali, di Indonesia penelitiannya selain 16 dan 18, ternyata ada subtipe 45 dan 52 yang ternyata cukup tinggi, dan itu tidak di-cover vaksin. Ya, itu menjadi penting ya, Bu. Dan memang 70% penyebab kanker serviks adalah 16-18, 70%. Nah, jangan lupa, 30%-nya tidak dilindungi oleh vaksin. Termasuk 52 dan 45 yang tinggi di Indonesia. Gitu. Jadi, jangan pernah merasa aman kalau sudah divaksin, kemudian tidak mau melakukan pemeriksaan macam-macam. Ya, itu dia. Nah, jadi vaksin ini memang terbaik diberikan sejak usia remaja. Kalau di negara-negara maju, itu mulai usia 9 tahun sudah diberikan, sampai 12 tahun ya. Di Indonesia beberapa tahun yang lalu, mungkin 4-5 tahun yang lalu, tuh sempat ada program pemerintah di beberapa provinsi yang memberikan vaksin kepada anak perempuan usia 12 tahun, yaitu usia SMP, itu secara gratis vaksin HPV ini. Kalau nggak salah disuntikin 2 kali deh ya, harusnya vaksin itu diberikannya 3 kali. Jadi pada misalnya bulan ini vaksin, kemudian bulan depan, dan 6 bulan sesudahnya. Jadi 3 kali vaksin, dan itu
seumur hidup, jadi tidak perlu ada boosternya, ya. Itu program itu pernah ada, tapi sekarang stop nih, mungkin 1-2 tahun ini diberhentikan. Kenapa? Yaitu karena kan vaksin hanya melindungi 16-18. Nah, ternyata dari penelitian Indonesia 45-nya tuh nggak ke-cover gitu. Misalnya 45-nya tinggi, dan itu tidak di-cover vaksin. Sehingga saya nggak tahu ya apa kebijakan Dokter itu. Angela, Ya, maaf dok, waktunya 5 menit lagi ya. oke. Nah, jadi vaksin itu seperti itu ya, gitu. Jadi tidak memberikan perlindungan secara total. Dan setiap orang yang sudah divaksin, itu pada saat sudah kontak seksual, itu wajib harus melakukan tes screening, ya, atau tes deteksi dini. Next, tes screeningnya adalah, next slide, itu bisa dengan IVA. Nah, IVA ini adalah program pemerintah. Kenapa? Karena ini sangat murah, tidak perlu keahlian khusus, tidak perlu sumber daya, ya, supaya di daerah-daerah yang terpencil itu bisa melakukan. Tetapi ini sangat tidak sensitif dan bisa menjadi over treatment. Next adalah tes pap smear. Jadi pap smear tadi saya sudah bilang, dia membutuh spesialis patologi anatomi, dia tujuannya adalah untuk menilai sel, ada perubahan atau tidak. Tapi perubahan sel kanker serviks itu terjadi butuh waktunya puluhan tahun. Jadi kalau misalnya sekarang melakukan pap smear hasilnya normal, tahun depan pap smear hasilnya normal, tahun ketiga normal, bisa aja tiba-tiba di tahun ke-7 sudah ada prakanker. Ya, itu kekurangan dari pap smear karena dia mendeteksinya dengan membaca sel. Ya, dan selnya itu secara natural, histologi atau natural perjalanan penyakit kanker serviksnya butuh waktu untuk bisa berubah. Ya, next adalah yang sekarang mulai tahun 2000-an ya, mulai ada namanya tes HPV gitu ya. Tes HPV ini karena tadi kan kanker serviks penyebabnya virus HPV. Sehingga yang dilakukan tes paling tepat adalah ya kita identifikasi dong virusnya ada atau tidak gitu. Karena begitu infeksi pertama, kalau itu bisa diidentifikasi, berarti kita bisa mencegah supaya sel ini tidak dirubah oleh virus menjadi prakanker bahkan menjadi kanker. Ya, dan tes HPV ini teknologinya dilakukan dengan teknologi PCR. Jadi kenapa? Dia untuk melihat DNA virusnya sehingga menjadikan tes HPV ini menjadi tes yang sangat sensitif, sangat kalau dokter-dokter tuh bilangnya superior gitu ya. Memang harganya dibandingin pap smear, dibandingin dengan IVA agak jauh ya. Tetapi jika hasilnya negatif, kita melakukan tes HPV ini cukup dilakukan 3 tahun sekali gitu ya, karena sangat sensitif ya, kita bilangnya akurat lah gitu ya, karena metode pemeriksaannya dengan PCR gitu. Jadi seperti COVID sekarang, itu pemeriksaannya dengan PCR adalah yang terbaik. Next slide. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan tujuannya kalau pap smear melihat perubahan sel, kalau HPV identifikasi. Jadi sejak awal, benar-benar lebih di awal pemeriksaannya gitu. Kalau memang tidak ada virusnya, ya nggak mungkin akan bisa merubah menjadi kanker. Potensinya atau resikonya sangat kecil. Gitu. Next slide. Ya, keunggulannya tadi karena menggunakan metode PCR, tes HPV itu menjadi lebih akurat, mendeteksinya jauh lebih dini, kemudian bisa mendeteksi ada jenis subtipe tes HPV yang bisa kita bilangnya genotype, jadi dia bisa benar-benar sampai identifikasinya tuh ke virus HPV-nya subtipe 16 dan 18, 30, 33, atau berapa itu sampai bisa disebut gitu. Ada juga yang tesnya hanya positif atau negatif, misalnya terdeteksi gitu ya, tapi terdeteksi yang subtipe mana, itu nggak disebutin gitu. Ada yang seperti itu, non-genotype. Ya, waktunya cukup 3 tahun sekali kalau hasil negatif. Next slide. Nah, tadi udah saya sebutkan juga, kalau udah vaksin, cukup nggak gitu ya? Nah, begitu udah melakukan kontak seksual, walaupun sudah pernah vaksin, ingat ya Bu, wajib harus melakukan tes deteksi dininya secara berkala. Ya, nggak boleh merasa aman gitu, karena tadi vaksin melindunginya sampai sekarang hanya subtipe 16 dan 18 aja. Ya, next slide. Rasanya kayaknya ini udah cukup selesai, ya, udah mau selesai. Ini adalah panduan
rekomendasi yang tadi saya sebutin ya harus dilakukan secara rutin, berkala, kemudian udah vaksin juga wajib ya, ini guidelines internasionalnya. Next slide. Ya, jadi sekali lagi ya yang sudah kontak seksual, jangan lupa harus melakukan tes screening maupun deteksi dini secara rutin, yaitu kalau saya boleh bilang mungkin tes HPV adalah saat ini adalah yang paling unggul, paling akurat. Jadi kalau memang di sekitarnya atau di fasilitas kesehatan sekitarnya sudah ada tes ini saya sangat rekomendasikan untuk melakukan tes screening ini secara rutin ya Bu ya. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk ke sesi berikutnya dan saya serahkan kepada Mbak Tari. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Angela atas penjelasannya. Kemarin kami sempat membuka sesi bertanya saat registrasi dan ada pertanyaan yang masuk nih, Dok. Mungkin kita bisa ke sesi tanya-jawab dulu ya, Dok ya. Oke, silakan. Nah, untuk peserta yang mau bertanya bisa langsung dituliskan di kolom chat. Oke, pertanyaan pertama nih, Dok. Dari Ibu Yanti Mulyati. Saya pernah divaksin kanker serviks 5 tahun yang lalu. Apakah masih bisa kena kanker serviks dan apakah harus vaksin lagi, Dok? Oke, langsung aja saya jawab ya. Sekarang saya orangnya pelupa, Mbak. Nanti tumpuk-tumpuk. Boleh, Dok. Jadi pertanyaannya ya, tadi ya, kalau udah vaksin 5 tahun lalu, wajib harus vaksin lagi atau enggak gitu ya. Saya bolak-balik tuh ngomongin. Vaksin perlindungannya hanya subtipe 16-18. Nah, itu 70% melindunginya ya. 30%-nya nggak dilindungi, termasuk subtipe 45-52 nih yang cukup banyak di Indonesia. Nah, jadi kalau memang ibu sudah pernah saat ini nih sudah melakukan kontak seksual, wajib ya Bu, wajib hukumnya untuk tes deteksi dini secara berkala. Ya, jadi karena vaksin tidak melindungi 100%. Jadi jangan pernah melaksanakan. Jadi harus melakukan tes pemeriksaan ya secara rutin. Jadi apakah bisa terkena kanker serviks itu memang mungkin ya, Dok ya? Mungkin, karena kan perlindungannya nggak 100%, jadi perlindungannya cuma 70% tuh penyebab. Nah, masalahnya Indonesia ini 4552-nya tuh nggak dilindungi, sedangkan itu tinggi banget gitu ya. Jadi ya mau nggak mau, suka tidak suka, ya kita harus melakukan tes screening gitu ya. Wajib deh, udah nggak bisa lagi deh tawar-tawar ya, malu lah, takut lah, males lah, nggak ada, udah nggak boleh tuh Bu, ya kan kita nih sekarang kita mengupgrade diri kita ya dengan pengetahuan gitu ya, jadi nanti mungkin malah bisa di-share ke teman-temannya, ya ke keluarga, yuk malah diajak gitu, ayo kita melakukan tes yuk, apa yang bisa dilakukan, pokoknya lakukan aja gitu. Tadi kan ada IVA, ada Pap smear, ada tes HPV, pilihannya banyak gitu ya. IVA itu program pemerintah gratis. Pap smear saat ini rasanya berbayar ya. Pap smear juga ada 2 macam gitu. Terus yang paling canggih itu HPV gitu ya. Kalau bisa sih tes HPV kalau saya yang sarankan gitu ya. Apalagi kita tinggalnya di perkotaan. Kecuali kalau ibu tinggalnya di pelosok-pelosok, nggak ada akses ya, nggak ada pemeriksaan laboratorium yang terbaik gitu ya, boleh deh ngambilin yang program pemerintah gitu ya. Tapi itu kan banyak sekali kekurangannya gitu ya. Itu jawaban saya ya, jangan lupa ya Bu. Oke, terima kasih Dok. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Rita. Apa yang harus dilakukan jika sudah terdeteksi kanker serviks dengan stadium 2, Dok? Oke, nah kalau terdeteksi misalnya, itu kan pasti identifikasinya sudah menggunakan Pap smear ya, jadi dilihat selnya gitu, atau dengan biopsi biasanya. Nah, kalau sudah terdeteksi stadium 2, biasanya itu tergantung, nanti dilihat nih sama dokternya gitu ya, stadiumnya, kemudian secara fisiknya pas dilihat itu seperti apa. Jadi nanti akan, apakah hanya perlu dilakukan, biasanya tindakan tuh ada cauter, ya, potong dengan cara panas, kemudian ada cryoterapi, jadi dipotong beku, ada juga disebut lip atau latch gitu, jadi tergantung dari stadium dan luasnya.
gitu, hasil biopsinya atau kolposkopinya. Nah, itu nanti biasanya mungkin kalau stadium 2, 2B ya, perkiraan saya, biasanya itu dipotong ya, di LEDS gitu. Jadi bentuknya konisasi, jadi bentuk segitiga dipotongnya. Ujung yang rusaknya aja, serviksnya aja dipotong ya sampai batas-batasnya perkiraan dokter. Nah, jangan takut. Ini yang rusak dibuang, ya. Jadi serviks itu bisa regenerasi, bisa tumbuh lagi. Ya, jadi butuh waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Mungkin habis pemotongan itu satu ya ruginya apa? Nggak boleh kontak seksual ya. Jadi nanti suaminya yang rugi tuh. Jadi terus kadang-kadang ya kalau keluhannya itu mungkin ada sedikit keluar cairan ya karena fase penyembuhan kan daerah situ daerah lembab ya Bu ya. Nah, itu nanti dipotong ya, dipotong, yang rusak dibuang, nanti setelah beberapa bulan akan dibiopsi lagi. Jadi dilihat sekitarnya ini jaringan yang rusaknya itu masih masih ada yang terinfeksi apa enggak. Jadi untuk konfirmasi gitu. Oh, udah bersih kalau orang bilangnya gitu ya. Oh, udah bersih, udah nggak ada infeksi HPV-nya lagi. Oh, ya udah. Nah, nanti tergantung tuh dokternya akan memberikan terapinya apa. Apakah perlu dilakukan radioterapi ya atau cukup dengan pemotongan itu aja. Itu nanti judgement dari dokter. Tapi biasanya potong, kemudian mungkin ada sesi, kalau 2B gitu ya, mungkin ada sesi radioterapi ya, beberapa kali. Gitu. Tapi itu judgement dokter, kandungannya yang periksakan. Gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Oke, Dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Helena, untuk lansia, apakah masih tetap diperlukan pap smear? Mungkinkah lansia terkena kanker serviks? Gitu, Dok. Oke, lansia nih sekarang umurnya kriterianya udah makin turun ya. Kalau nggak salah, Manula tuh udah usia 50. Makanya kemarin saya bercanda sama teman-teman saya, wah kita udah termasuk usia Manula nih kalau udah kriterianya makin turun lagi gitu. Udah masa 50 udah Manula gitu ya. Jadi si kanker serviks ini kan tadi saya bilang perjalanannya lama ya. Bisa 20, 30 tahun gitu ya. Jadi makanya kanker serviks itu terdiagnosa, itu biasanya stadium lanjut, udah terlambat. Dan itu mulainya umur 50 tahun, ya 60 tahun, jadi justru pada orang-orang tua, gitu ya. Jadi, ya sekarang sih memang makin lama usianya makin muda, 40 udah banyak tuh yang kena kanker serviks, karena kontak seksual awalnya itu lebih dini lagi, gitu ya, beda sama orang dulu, gitu kan. Nah, jadi kalau disebut pada usia tua gitu ya, manula, ya mungkin aja justru mungkin terjadi kanker serviks. Nah, sekarang perlu atau tidak melakukan tes gitu ya? Kita melihat begini, kalau menurut guidelines, itu kalau pada orang tua, itu sebenarnya kan harus tetap melakukan, tergantung nih dia kontak seksual masih aktif apa tidak. Ya, sepanjang masih aktif seksual, itu kan resikonya tetap ada dong, ya kan? Kan harus ada kontak seksual, pasti resikonya masih ada, gitu ya. Tapi ada juga kan, misalnya, aduh dok, saya udah lama nggak kontak seksual, suami saya udah nggak ada, misalnya kayak gitu kan. Udah 10 tahun lalu udah nggak ada suami saya, jadi saya nggak pernah kontak seksual. Paling nanti dokternya akan melihat historinya. Jadi, Bu, pap smear terakhir kapan? Kita lihat juga gitu ya. Kalau guidelines-nya, ya panduannya, kalau terakhir pap smear itu 3 kali berturut-turut hasilnya tidak ada perubahan, normal, biasanya pada orang tua itu tidak perlu lagi. Tetapi kalau nggak pernah pap smear sama sekali, nggak pernah melakukan pemeriksaan sama sekali, mungkin perlu dilakukan untuk konfirmasi terakhir gitu, maksudnya, oh ya sudah deh Bu, ini hasilnya baik-baik aja, jadi mungkin next nggak perlu lagi. Kayak begitu ya, nanti dilihat lagi tuh kontak seksualnya terakhir kapan, kayak begitu, apakah masih aktif atau tidak. Karena walaupun manula, ini juga tidak terpengaruh menopause atau tidak menopause, gitu ya. Jadi nggak pengaruh gitu. Jadi walaupun sudah menopause, kalau masih aktif seksual, ya itu resikonya tetap ada. Ya, jadi seperti itu ya Bu. Jadi kalau udah usia mungkin 60 gitu, terus nanti ya dilihat aja terakhir hasil pap smear-nya atau hasil pemeriksaan terakhir seperti apa. Paling itu sih. Jadi tetap harus melakukan tes sih kalau menurut saya sebenarnya. Sepanjang masih aktif seksual. Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Dok dari Ibu Citra Mulia.
almarhum ibu saya meninggal karena serviks. Apakah benar itu berpotensi juga untuk keturunannya? Oke, kalau kanker serviks tadi penyebabnya 99,7% adalah infeksi virus. Jadi bisa dikatakan kalau kanker serviks ini bisa dikatakan bukan penyakit yang diturunkan, ya. Jadi benar-benar karena infeksi, ya. Jadi beda dengan kanker payudara, beda dengan colon cancer gitu ya, mungkin itu ada faktor genetik atau faktor diturunkan. Tetapi kalau kanker serviks ini benar-benar karena infeksi virus ya, makanya bisa dibilang juga kanker serviks ini benar-benar bisa dicegah ya dengan melakukan pemeriksaan. Jadi tergantung dari kitanya sendiri nih, ibu-ibu. Kalau di sini ada bapak-bapak, ya perhatiinlah istrinya gitu. Ayo dong disupport, didorong untuk melakukan tes, dianterin gitu ya. Karena apa? Perempuan kan maunya diperhatiin ya. Udah caranya begitu, ke dokter kandungan gitu kan sendirian, mau berangkat aja udah deg-degan, udah malunya setengah mati gitu ya, walaupun sama perempuan mau ya dianterin istrinya, ya dompetnya dibuka, dibayarin untuk tes gitu kan. Nah jadi istri tuh merasa mendapat dukungan gitu. Ayo dong suami perhatiin saya gitu ya, kesehatan saya, jangan cuman mau pakai doang gitu. Istilah kasarnya gitu. Nah jadi ayo gitu kita sama-sama gitu ya melakukan belajar kemudian melakukan ini bersama gitu. Rasanya bisa jawab juga ya Mbak. Oke, mungkin menyambung dengan yang tadi ya dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Jesslyn. Kenapa saudara saya ada kena CA cervix padahal belum nikah nih dok? Bagaimana bisa demikian? Nah, mungkin saya nggak bisa jawab ya, tapi kan penelitiannya 99,7%. Jadi masih ada 0,03% faktor lain. Ya, faktor lainnya itu sampai sekarang nggak ketahuan apa. Tetapi mungkin bisa dikonfirmasi lagi dari Ibu Jesselyn-nya, mungkin benar nggak sih itu kanker serviks gitu ya? Karena kalau kanker serviks memang udah penelitiannya itu. Dan sifatnya harus virusnya itu persisten. Jadi virus itu HPV-nya harus yang sifatnya kekeh deh, yang kayak tadi tipe 16, 18, 52, 45 itu memang jenis virusnya yang bisa dibilang susah hilang dari serviksnya kita, walaupun daya tahan tubuh kita cepat mau dinaikin dengan cara apapun, itu memang jenis virusnya yang agak persisten gitu ya. Nah, mungkin kalau saya bilang dikonfirmasi aja, saya nggak bisa menjawab gitu. Kalau mungkin ya mungkin aja, karena masih ada 0,03%-nya gitu yang bukan disebabkan karena virus HPV, ya. Tapi benar nggak itu kanker serviks atau kanker ovarium? Kalau ovarium kan juga bukan karena virus, ya itu bisa karena diturunkan juga mutasi genetik gitu ya. Dan jadi saya nggak bisa jawab kalau yang itu karena ya itu mungkin aja karena masih ada 0,03%. Gitu. Oke, kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Andi Maria. Apakah penggunaan herbal yang dimasukkan ke vagina itu bisa menyebabkan kanker, dok? Herbal apa? Saya baru tahu nih ada herbal dimasukin ke dalam vagina. Saya belum tahu gitu ya. Jenis herbalnya seperti apa? Apa kayak rumput-rumputan? Apa ya? Maksudnya saya nggak tahu kegunaannya apa. Tapi memang sih sebaiknya ya kita nggak perlulah memasukkan apa-apa ke dalam area vagina kita gitu ya. Memang area vagina itu kan liang ya. Liang, ujungnya tuh serviks, jadi maksudnya puncaknya itu adalah serviksnya. Nah, serviks itu punya akses ke badan rahim gitu ya. Nah, kalau sepanjang di liang vagina sampai ke mulut rahimnya, itu memang bukan area yang steril. Ya, bisa dibilang itu area biasa aja kayak di bagian luar gitu kan. Jadi bukan area steril. Jadi ya, tapi kalau saya buat apa ya memasukkan sesuatu kecuali ada diresepkan oleh dokter untuk pengobatan misalnya ya. Kan kalau misalnya keputihan misalnya berobatlah ke dokter ternyata terus didiagnosa ada jamur atau misalnya ada infeksi bakteri gitu ya. Kan ada tuh obat yang dimasukin per vaginam ovule ya, bentuknya kayak pelor gitu ya. Itu dimasukin setiap malam mungkin selama 7 hari berturut-turut gitu ya. Tapi kan itu memang sudah evidence base-nya udah ada, udah memang itu obat terapi gitu ya.
Nah, itu memang untuk tujuan terapi. Tapi kalau herbal, saya kurang tahu juga apa sih bentuknya yang dimasukkan, terus herbalnya apa, tujuannya apa. Nah, itu menurut saya sih, saya bukan menyalahkan herbal, tapi bukan against herbal ya. Tapi boleh, kita kan sekarang banyak nih konsumsi pun ya, bukan yang dimasukkan herbal-herbal gitu ya, apa namanya, daun kelor, apa. Tapi kan itu ada evidence base-nya gitu, ada penelitiannya. Oh, memang memiliki efek terapeutik, udah ada buktinya gitu lah. Jadi, itu nggak apa-apa sepanjang memang kan ada di Departemen Kesehatan kita sendiri, Kementerian Kesehatan tuh juga ada bagian untuk tanaman tradisional dan pengobatan tradisional gitu ya. Nah, tapi ya mungkin saran saya untuk penggunaan itu harus hati-hati, harus dipastikan bahwa itu sudah melalui pengujian atau penelitian yang memang ada evidence base-nya bermanfaat buat kesehatan kita. Jadi jangan main masuk-masukin aja, karena kalau memang pada saat masukin terus tiba-tiba kebetulan juga misalnya di dinding vagina itu ada luka, ya ada infeksi, kemudian itu karena herbalnya itu juga nggak bersih, mungkin ada jamur, ya kan kita nggak tahu ya prosesnya seperti apa, terus malah memperburuk infeksinya, itu kan kita nggak tahu ya. Jadi ya saran saya itu penggunaan obat-obat herbal, termasuk yang dimasuk-masukin ke area vagina itu ya tolong dilihat dulu dengan seksama, dipelajari benar atau tidak ada evidence base-nya gitu. Jadi ada penelitiannya gitu, berbasis studinya tuh ada pembuktian ilmiahnya, istilah kayak gitu ya Bu ya. Hati-hati ya. Tapi kalau misalnya gini, kaitannya dengan kanker serviks, sekali lagi kanker serviks itu virusnya berpindahnya harus skin to skin contact area genital ya Bu. Jadi harus ada hubungan seksual. Nah, hubungan seksual mungkin tadi saya belum sebut, bisa aja hubungan seksual yang normal kan antara laki-laki perempuan, antara organ laki-laki dan perempuan. Tetapi pada orang yang memiliki orientasi seksual yang agak berbeda, ya kan ada aja tuh yang bisa melakukannya melalui belakang, ya. Kemudian ada juga, mohon maaf, yang oral seks. Nah, itu termasuk kontak seksual. Sehingga sebenarnya virus HPV ini dari penelitiannya juga bisa menyebabkan kanker pada organ lain seperti kanker anus, ya, seperti kanker penis, kanker vagina, kanker di nasofaring itu bisa disebabkan oleh virus HPV. Hanya prevalensinya jauh lebih rendah dibandingkan kanker serviks, gitu, ya. Tapi bisa selama masih ada skin to skin contact area genital, gitu. Ya. Oke, terima kasih dokter. Berarti memang jangan sembarangan juga ya dok masukin sesuatu gitu ke area sensitif. Iyalah gitu ya, kalau pokoknya harus ada pembuktian ilmiahnya dulu ya Bu, tujuannya untuk apa gitu ya, jangan sembarangan deh ya. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok, dari Ibu Yohanita. Apakah wanita yang belum mengalami menstruasi sejak kemoterapi tahun 2015 lalu perlu pemeriksaan pap smear juga? Nah, intinya pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan untuk deteksi dini dan screening kanker serviks adalah kontak seksualnya ya. Jadi walaupun tidak haid karena ada kemoterapi, walaupun tapi nanti dilihat kondisi fisiknya juga gitu ya, misalnya dengan pas habis kemo atau misalnya berapa lama sesudah kemo kan kadang-kadang ada yang fisiknya lemah sekali gitu, tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan gitu ya, nanti dilihat gitu ya. Tetapi memang sepanjang masih aktif seksual itu memang disarankan untuk tetap melakukan pemeriksaan gitu. Jadi nanti mungkin ditanyakan ke dokternya, dok, ini saya sudah berapa lama yang lalu, misalnya udah 3 tahun yang ini lalu. harganya berapa ya Teh? 67 ya? Jadi sudah terakhir saya melakukan tesnya kapan? Apakah saya perlu sekarang melakukan tes pap smear lagi dok? Gitu. Jadi silakan dikonsultasikan juga ke dokter yang menangani kemonya untuk mendapatkan
advice ya dari dokter tersebut. Ya, sepanjang aktif seksual kalau dari saya harusnya tetap melakukan tes. Gitu. Oke deh. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Olive Indri Laksmana. Jika IVA test negatif, apakah perlu lanjut ke pap smear, Dok? Oke, nah ini nanti hasil negatif ya. Kalau hasil negatif, kalau sesuai dengan panduan ya, baik panduan internasional, bahkan di Indonesia pun dari HOGI sudah ada panduannya. Nah itu memang hasil negatif diulang 3 tahun sekali, jadi tidak perlu pap smear ya. Justru kalau mau sebenarnya pap smear itu di awal gitu, pap smear dengan tes HPV itu boleh dilakukan bersama. Tapi kalau misalnya mau HPV aja karena HPV lebih unggul itu boleh gitu, lakukan HPV aja. Kemudian nanti kalau hasil negatif diulang 3 tahun sekali. Tapi kalau misalnya hasil positif nanti tergantung dari judgement dokter ya, karena kalau positif nanti akan dilihat, perlu dilihat positifnya positif subtipe yang mana, karena itu tindakannya berbeda-beda gitu biasanya ya. Jadi positifnya kalau positif 16, oh ini wajib nih langsung kolposcopy karena 16 kan termasuk yang 70% penyebab kanker. Jadi tergantung dari subtipe itu judgement dokter. Tapi ingat ya Bu, satu kali lagi tadi saya belum sebutin. Kalau misalnya ibu-ibu di sini nanti periksa HPV terus dapat hasilnya positif gitu misalnya ya, jangan panik ya. Pesan saya, ini kan tes screening, ya memang harus dilakukan pada orang yang sehat, yang nggak ada keluhan, namanya juga tes screening ya, jadi bukan pengobatan, jadi tes screening gitu untuk melihat kita ada resiko atau tidak gitu ya. Kalau nanti ternyata hasilnya ada yang positif, jangan panik gitu, jangan terus pasti nanti jadi kanker, tidak seperti itu ya. Justru dengan kita melakukan tes screening, ketahuan misalnya amit-amit ya, positif HPV subtipe berapa gitu ya, itu membuat kita menjadi lebih aware, membuat kita menjadi lebih memperhatikan daya tahan tubuh kita harus bagus, mungkin lifestyle kita makan harus seimbang ya, gizinya, olahraga ya, jadi bisa memperbaiki banyak hal gitu ya. Kemudian kita makin di dokter pun pasti akan menyarankan, Bu, rutin ya kita follow up. Misalnya 1 tahun lagi Ibu periksa ya, atau 6 bulan lagi Ibu periksa. Kita lihat ini virusnya persisten atau enggak, tetap masih ada apa enggak, sehingga tahu nih harus diapain gitu ya. Jadi jangan panik kalau misalnya nanti hasilnya positif, bukan berarti pasti jadi kanker. Ya, yang namanya tes screening adalah untuk melihat faktor resiko. Itu. Jadi masih banyak yang bisa dilakukan untuk membuang si virus tersebut. Gitu. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih, Dok. Jadi lebih baik periksa pap smear atau HPV DNA yang lebih spesifik? Oke. Saat ini kalau di beberapa negara maju, karena tes HPV ini kan udah canggih nih tesnya sekarang ya, tes terkini bisa dibilang. Tesnya udah pakai PCR, itu munculnya udah tahun 2000-an. Jadi memang tes yang dengan sensitivitas, spesifisitas, atau kita bisa bilangnya secara awam akurasinya tinggi gitu ya. Nah, jadi memang di beberapa negara maju, tes HPV ini sudah menjadi tes yang nomor 1. Jadi tes, kita bilangnya primary screening. Jadi tes HPV dulu, baru ada lanjutannya nih, kalau HPV misalnya positif harus gimana gitu, apakah masuknya ke pap smear ataukah masuknya ke IVA. Kalau di WHO itu dari HPV misalnya ada yang positif dikonfirmasi dengan IVA, tergantung dari subtipenya, terus nanti harus ada lanjutannya lagi gitu ya. Jadi HPV sebagai primary screening. Nah di Indonesia guidelines-nya juga ada HPV primary screening, tapi itu istilahnya mungkin di dokter-dokter yang memegang itu adalah dokter-dokter yang di perkotaan yang sudah terpapar dengan tes HPV. Jadi karena ini kan PCR base ya, jadi adanya nggak semua lab tuh punya gitu ya kecanggihan pemeriksaan ini gitu ya. Belum tentu di kota-kota besar pun ada gitu. Kalaupun ada mungkin mahal sekali misalnya ya. Nah jadi tergantung dari kondisi. Kalau memang di daerahnya tersebut sudah ada tes HPV, kalau saya sarannya tes HPV gitu ya. Mau bersamaan dengan pap smear boleh, tapi HPV itu jauh lebih unggul dan jauh bisa melihat dari
dini sejak awal dari infeksinya sebelum merubah. Jadi HPV itu buat saya canggih banget deh gitu deh, yang paling tepat deh untuk saat ini. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Erika Risma. Apakah pemakaian pembalut di atas 6 jam bisa menyebabkan penyakit pada kelamin perempuan, Dok? Nah, penyakitnya tergantung penyakit ya. Jadi gini, kita pakai panty liner kali. Pembalut apa panty liner tadi Mbak pertanyaannya? Pertanyaannya sih pembalut, Dok. Tapi biasanya memang ada pertanyaan juga yang sering menggunakan panty liner. Nah, kalau gini ya, tujuannya kalau pembalut kan biasanya kita pakai pada saat haid ya, gitu ya. Jadi kalau lagi mens kan otomatis kalau udah penuh ya pasti kita ganti. Kalau belum penuh pun misalnya kan tergantung dari orangnya, mungkin risih setiap kali pipis, buang air kecil maunya diganti gitu kan ya. Itu lain cerita deh ya, karena memang ada perdarahan. Tapi kalau misalnya panty liner, tujuan kita menggunakan panty liner itu kan untuk menyerap kelembapan. Ya, biasanya perempuan habis buang air kecil gitu ya. Karena kan salurannya pendek juga tuh perempuan, beda sama laki-laki ya. Laki-laki tuh salurannya panjang gitu sampai ke saluran kencing gitu ya. Kalau kita perempuan dalam hal ini ke saluran kencingnya aja pendek gitu ya. Terus ke saluran untuk ke serviks ya lumayan lah, mungkin ada 15-17 cm dari luar gitu ya. Nah, bayangin kalau misalnya kita pakai panty liner, terus kan tujuannya nyerap kelembapan, terus dalam misalnya 10 jam atau 8 jam kita kerja nggak pernah diganti. Kita pipis aja dalam 8 jam itu mungkin bisa 3-4 kali ya, gitu ya, kalau nggak beser-beser amat gitu kan. 3-4 kali itu pasti udah lembab banget. Belum suasana kerja kita kalau kita lagi jalan, ya panas, itu bisa aja gitu. Nah, memang kalau kita pakai panty liner, kemudian lembab, malah jadi lembab, lebih lembab daripada nggak pakai panty liner, terus kita nggak pernah ganti-ganti dalam males gitu ya gantinya, itu justru bisa menjadi sumber infeksi gitu, baik bakteri, baik jamur ya. Jadi nanti problemnya bisa, kalau jamur tuh biasanya nanti pengaruhnya ya di genitalia luar, bahkan sampai ke serviks tuh bisa jadi keputihan yang karena penyebabnya adalah jamur. Tapi kalau ke saluran kencing itu bisa jadi sumber bakteri gitu ya. Jadi nanti akan menjadi infeksi saluran kencing kayak gitu-gitu ya. Jadi karena kan salurannya kita pendek gitu ya. Nah, jadi itu harus hati-hati. Jadi memang kalau pakai panty liner sarannya memang harus sering diganti gitu ya. Jadi mungkin dalam 3 jam ganti, 3 jam ganti gitu ya. Jangan didiamin terus. Kalau pun nggak bawa panty liner, ya udah lepas aja gitu ya. Kita seka, kita keringkan, ya sudah lepas aja daripada nanti menimbulkan masalah kesehatan yang lain gitu. Jadi tujuannya jadi tidak tercapai menggunakan panty liner. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Ibu Rumondang, apakah ada keterkaitan breast cancer dengan kanker serviks? Oke. Kalau terkait tidak, tapi bisa aja terjadi dalam satu pasien ada 2 penyakit ini bisa aja ya. Tapi kalau keterkaitan secara langsung tidak, karena apa? Tadi satu, kalau breast cancer kebanyakan adalah karena mutasi genetik ya, jadi kayak keturunan. Tapi kalau si kanker serviks itu benar-benar murni karena virus. Tapi bisa aja begini, kalau misalnya seseorang yang terkena kanker payudara, kemudian kan harus pengobatan, harus melakukan kemo dan sebagainya, kemudian daya tahan tubuhnya turun ya, itu bisa aja mempengaruhi. Jadi artinya dengan kondisi yang daya tahan tubuhnya turun, kemudian orang tersebut melakukan hubungan seksual, kemudian kok ya kebetulan ada HPV risiko tingginya, dan itu lebih memudahkan orang tersebut terinfeksi virus gitu kan, sehingga bisa membawa ke ke arah infeksi virus itu membawa ke kanker serviks gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau hubungan secara langsung, orang yang kanker payudara terus bisa jadi kanker serviks juga tidak. Ya, jadi nggak ada hubungannya karena benar-benar karena infeksi virus 99,7%. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Ibu Yuniarti. Apa tipsnya bagi yang belum menikah agar terhindar dari kanker serviks? Dan apakah benar sering hamil bisa memicu timbulnya kanker serviks? Oke. Kalau tips, kalau belum
belum menikah, belum kontak seksual kali ya. Kalau belum menikah, saya nggak jamin. Karena hari ini gitu ya, dunia modern ya, paparan informasinya juga udah cukup besar gitu ya. Mudah-mudahan juga generasi muda sekarang juga nggak gitu-gitu amat ya. Kita masih dibatasi oleh budaya timur gitu ya. Nah, jadi intinya kalau belum kontak seksual ya vaksin aja deh ya. Jadi memberikan perlindungan terhadap kita. Kalau di luar negeri itu vaksin diberikan pada anak laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuannya aja ya, karena yang laki-laki kan juga bisa membawa gitu. Yang ruginya yang perempuannya. Terus udah gitu kalau misalnya tadi pertanyaan kedua, kalau udah apa Mbak? Kalau sering hamil bisa memicu timbulnya kanker Sering serviks. hamil itu dari penelitian memang belum diketahui secara pasti gitu ya. Kenapa sih kalau orang yang sering hamil resikonya lebih tinggi gitu. Tapi memang iya gitu. Tapi beberapa penelitian itu menyebutkan begini, pada saat seorang perempuan itu melahirkan, pasti serviksnya itu cedera ya. Terus kalau misalnya sering melahirkannya gitu ya, kan yang luka banyak tuh cederanya walaupun nanti sembuh gitu ya. Kemudian melahirkan lagi, terus sembuh lagi gitu. Tapi itu ada bekas cederanya. Nah, itu diprediksi, diperkirakan dari bekas-bekas cedera saat melahirkan itu membuat si virus ini lebih mudah masuk ke serviks gitu. Sehingga bisa dibilang kalau orang yang sering melahirkan itu resikonya jauh lebih tinggi untuk terkena kanker serviks. Itu, Mbak. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Masih banyak kayaknya dok. Wah, abisnya kita makan siang ya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Dinda. Mulut vagina saya suka gatel yang sebelah kiri. Apakah itu bisa bahaya untuk jadi gejala kanker serviks? Oke, mungkin itu harus diperiksakan lebih lanjut. Kalau kanker serviks itu bisa dilihat resikonya dengan tadi itu ya, tes-tesnya ya, screeningnya. Jadi bisa dipilih mau tes IVA, mau pap smear, mau tes HPV ya, harus melakukan tes. Nah, kalau gatel biasanya ya saya juga nggak bisa pastikan, tapi kalau secara ilmiahnya gejala yang menimbulkan rasa gatal yang berlebihan, yang sangat, itu biasanya disebabkannya oleh jamur, gitu. Jadi itu juga harus diperiksakan lebih lanjut. Kalau memang dokternya melihat ya dari gejala keputihannya yang seperti apa, misalnya gatalnya seperti apa setelah wawancara. Bahkan kalau memang diperlukan pemeriksaan gitu ya, nanti diambil sampelnya, kemudian diperiksakan mikrobiologinya untuk dilihat pertumbuhannya, apakah bakteri, apa jamur dan sebagainya, itu baru bisa dilakukan terapi yang paling tepat gitu ya. Jadi setelah dilakukan tes laboratorium gitu. Tapi biasanya memang kalau gatal disebabkan oleh jamur. Nah, untuk kanker serviksnya ya lakukan pemeriksaan deh. Silakan mau memperiksanya yang mana gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mulyawati. Apakah virus HPV baik yang low risk maupun high risk dapat bertahan dalam tubuh kita, dok? Oke, jadi gini, virus itu makanya gini, kalau dari penelitiannya, itu virus yang menyebabkan kanker serviks itu adalah yang high risk sifatnya kan. Dan yang high risk pun itu yang sifatnya persisten. Jadi sifat virusnya itu nggak mau hilang-hilang. Kemudian tergantung dari daya tahan tubuh si perempuan, imunitasnya gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau seseorang udah divaksin terhadap 16-18 tadi perlindungannya, kemudian dia terinfeksi HPV 16-18 gitu ya, atau 16 gitu ya, mungkin dia lebih gampang hilangnya karena dia udah terbentuk antibodi di tubuhnya. Tapi bagi orang yang sama sekali tidak pernah divaksin, itu mungkin serangannya menjadi jauh lebih berat gitu dibandingin orang yang pernah vaksin gitu ya. Nah, tapi apakah dia akan menetap tidaknya tergantung dari si perempuan tersebut. Bisa hilang enggaknya tergantung dari daya tahan tubuhnya gitu. Makanya kalau kita melakukan tes HPV, itu kalau misalnya nanti positif, jangan panik dulu gitu. Itu banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi
ya kita bisa perhatikan kesehatan kita, makanannya, stresnya dikelola, olahraganya gitu ya. Jadi banyak hal. Kalaupun nanti terus dikonfirmasi dengan pap smear ternyata udah stadium berapa atau misalnya udah prakanker atau misalnya udah apa, nah itu bisa dilakukan tindakan-tindakan yang lain gitu. Jadi bisa dilakukan tadi itu pembersihan dengan krioterapi dengan apa. Jadi memang karena kan perjalanan penyakitnya puluhan tahun gitu, jadi banyak sekali tuh sebenarnya yang bisa dilakukan dalam tahun-tahun itu supaya benar-benar nggak jadi kanker gitu ya. Jadi memang harus lakukan screening sih. Oke, Dok, mungkin karena waktu yang terbatas, ini ada pertanyaan terakhir. Usia berapa sudah bisa vaksin HPV dan perlukah booster, Dok? Nah, kalau vaksin, nah mungkin Ibu ketinggalan tuh tadi saya waktu ngobrol mengenai vaksin. Jadi vaksin itu biasanya dimulai dari usia 9 tahun sampai 12 ya sebenarnya. Tapi bisa juga diberikan pokoknya sepanjang belum kontak seksual itu vaksin deh gitu ya. Vaksin itu 3 kali. Kemudian boosternya biasanya nggak ada kalau untuk vaksin. Jadi nanti begitu udah kontak seksual, ya yang dilakukan bukan vaksin lagi, tapi ya screening secara rutin, tes deteksi secara rutin. Misalnya pap smear 1 tahun sekali, ya udah pap smear setahun sekali gitu ya. Terus kalau misalnya HPV 3 tahun sekali, ya udah HPV 3 tahun sekali. Itu harus tetap dilakukan. Terus pertanyaan lagi nih biasanya, kalau saya sudah kontak seksual, boleh nggak sih vaksin? Ya kan tadi nggak ada yang nanya nih ibu-ibu. Saya udah kontak seksual, perlu nggak sih vaksin? Gitu. Kalau mau vaksin, periksa dulu HPV-nya. Kalau saya, jadi kalau misalnya HPV-nya nggak ada, negatif, terutama 16-18-nya nggak ada, mau vaksin silakan aja, kan tetap memberi perlindungan ke kita. Tapi kalau ternyata HPV-nya ada yang positif, 16-18 ya udah nggak usah vaksin karena kan virusnya udah ada gitu kan, ya udah terinfeksi gitu. Jadi lakukan pencegahan dengan cara yang lain. Nah, tapi walaupun sudah vaksin, ingat ya yang udah kontak seksual wajib melakukan tes screening atau deteksi dini secara rutin. Jadi vaksin itu tidak melindungi 100%, jangan pernah merasa aman. Gitu ya, tetap melakukan tes deteksi dininya. Itu Mbak Tari, mudah-mudahan bisa menjawab semua ya. Baik, terima kasih Dr. Angela, dan karena waktunya yang terbatas, saya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Terakhir, Dok, boleh nggak ngasih kesimpulan atau take home message nih untuk peserta hari ini? Ya, take home message-nya ini, kalau saya tetap gini, jadi yang namanya tes deteksi dini, tes screening, itu memang ditujukan untuk orang yang sehat. Ya, jadi harus dilakukan pada orang yang sehat dan yang sudah kontak seksual wajib melakukan tes deteksi dini terhadap kanker serviks ini secara berkala. Ya, jadi nggak boleh tawar-tawar lagi, nggak boleh tunda-tunda lagi. Ya memang sudah wajib yang udah kontak seksual melakukan tes deteksi dini. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Siapa tahu saya ngomongnya, bertuturnya agak vulgar ya, tidak berkenan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman dan keluarga yang lain supaya kita bisa terhindar dari kanker serviks ini. Sekali lagi terima kasih. Hari ini saya bahagia banget karena pertanyaannya banyak banget gitu ya, macam-macam banget. Justru dari pertanyaan ini yang memperkaya kita semua gitu ya, karena itu benar-benar muncul dari orang awam gitu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya hari ini Mbak Tari dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Angela. Nah, untuk Bapak Ibu dimohon jangan beranjak dulu, karena kita masih akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Junita yang merupakan produk spesialis dari Kalgen DNA. Nah, Ibu Junita ini akan menjelaskan tentang satu produk yang memudahkan wanita Indonesia untuk melakukan screening kanker serviks di rumah aja. Kira-kira apa nih produknya? Boleh Ibu Junita di-share, Bu? Iya, Ibu Tari, terima kasih untuk kesempatannya nih bisa bicara dari tadi. Saya sudah tunggu-tunggu nih kapan saya muncul. Oke, Bapak Ibu, tadi yang sudah banyak pertanyaan, ini kita ada acara giveaway hari ini. Bisa dilihat tata caranya. Untuk webinar kali ini, kita akan mempunyai giveaway 1 buah gene pad
untuk yang beruntung. Jadi yang tadi sudah tanya, langsung buruan follow IG Jinpet. Kalau misalnya nggak keburu, ini kita ada barcode-nya. Bisa di-scan, nanti akan muncul Instagram Jinpet seperti yang di sebelah kanan. Jadi, ayo buruan di-follow Bapak Ibu. Tadi sudah ada beberapa yang sudah follow, yang sudah balas message saya juga, apa nama Instagramnya. Terima kasih untuk pertanyaannya, untuk responnya pagi ini. Lanjut, Mbak Tiara. Oke, ini dia produk inovasi kita, Jinpet. Ini untuk self-sampling kit for cervical cancer screening. Jadi ini adalah kit untuk screening kanker serviks yang bisa kita lakukan sendiri. Apalagi tagline sekarang itu di rumah aja. Walaupun kita sudah aktif ya, tapi kita tetap harus tetap hati-hati dan tetap harus membatasi diri untuk keluar dari rumah. Jadi Jinpet merupakan solusinya. Next, apa sih Jinpet nih? Oh, Jinpet nih ternyata isinya itu ada kotak Jinpet seperti yang ada di gambar, terus kemudian ada Jinpetnya. Jinpet yang nomor 2 ini panty linernya. Nah, ada label pengiriman, panduan penggunaan tentunya, tabung preservatif, dan formulir data pelanggan. Next. Nah, kenapa sih kita harus pakai Jinpet? Nah, yang kita tahu Jinpet itu kit yang bisa kita dapatkan sendiri, kita bisa pakai sendiri karena dia semudah menggunakan panty liner, kemudian akurasinya juga sudah terbukti secara klinis dan sudah dilakukan uji. Kemudian dia nyaman sekali, nggak perlu takut, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu merasa sibuk, ini bisa kita gunakan sendiri, dan pastinya dengan menggunakan Jinpet, kita sudah mengetahui resiko kanker serviks kita lebih awal daripada kalau misalnya kita santai-santai aja, ya kalau sudah berhubungan seksual atau memang sudah melakukan aktivitas seksual, berarti kita harus bisa warning atau aware terhadap kesehatan kita perempuan sendiri. Dan jangan salah, ini tidak hanya untuk ibu-ibu, tapi untuk bapak-bapak yang sudah punya istri harus bisa menunjukkan kasih sayang dan cintanya dengan memberikan Jinpet sebagai rasa peduli. Lanjut Mbak Tiara. Cara pakai Jinpet. Jadi cara pakai Jinpet itu semudah menggunakan panty liner. Hanya dengan menggunakan panty liner biasa selama 6 atau 8 jam. Kemudian hasilnya setelah 6-8 jam, filter di tengahnya itu diambil, kemudian dimasukkan ke dalam tabung preservatif, dan setelah itu isi semua form-form dengan huruf kapital yang akan kemudian ditempelkan kepada tabung, ada buat identitas, kemudian ada untuk juga buat dalam boxnya. Bisa kita cek lebih lengkapnya di videonya, Ibu Tiara. Ini dia video user manual Jinpet. Baik, sambil menunggu videonya, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung dituliskan di kolom chat ya. Nanti setelah sesi Bu Junita, kita akan membacakan pertanyaannya.
Iya, simpel banget kan cara penggunaannya. Nah, kemudian slide selanjutnya, Bu Tiara. Ya, ini hal yang harus diperhatikan saat menggunakan Jinpad. Jadi, selain di bawah umur 45 tahun, jadi ketika kita sudah aktif seksual, kemudian batas umurnya 45 tahun, dan tidak berhubungan suami istri minimal 2 hari sebelum menggunakan Jinpad, kemudian tidak dalam periode haid, tidak menggunakan vaginal douche 3 hari sebelumnya, dan tidak boleh menyekah, kemudian tidak boleh membasuh. Tidak dalam periode haid berarti dalam masa subur ya. Kalau misalnya perhitungan masa subur itu saat pertama kali haid dihitung 14 hari pada saat pertama kali haid. Misal contoh, haid pertamanya itu di tanggal 20 Juni, berarti penggunaan Jinpad bisa di tanggal 4 Juli, seperti itu. Dan tidak boleh menyeka, tidak boleh membasuh. Sebelumnya Ibu Tiara. Ya, tidak boleh menyekah, tidak boleh membasuh ini dalam artian adalah selama 6 jam penggunaan Jinpad itu diharapkan sekret atau cairan yang turun dari serviks itu tidak terbuang sia-sia. Jadi selama 6 jam ini kita mengharapkan semua serviks yang turun itu terkumpul di filter dengan baik, tidak terbuang karena diseka atau dibasuh pada saat kita buang air. Seperti itu. Lanjut, Bu Tiara. Nah, hasilnya itu, kalau misalnya nanti penggunaan Jinpad hasilnya positif, itu akan terdeteksi jenis HPV-nya. Misalnya HPV high risk, kita cuma Jinpad hanya akan mendeteksi HPV resiko tinggi yang benar-benar akan menimbulkan kanker serviks seperti nomor 16, 18, seterusnya sampai 68. Jadi yang di Indonesia ini kan banyak nih tipe 16, 18, 45 dan 52. Nah, ini sudah tercover atau sudah terdeteksi oleh Jinpad. Apabila hasilnya negatif, nanti akan ada tulisan not detected atau itu karena ada high risk type yang lain yang tidak ada di high risk 15 untuk dideteksi Jinpad ini. Selanjutnya Ibu Tiara. Ini contoh hasil Jinpad. Mohon maaf, ini bukan negatif result juga, tapi hasil Jinpad result. Ini ada, kalau misalnya positif, tipe 52 dan 66, tulisannya akan seperti ini. Positif untuk tipe 52, 66, atau 16, 18, atau mungkin satu HPV juga, jadi dia bisa mendeteksi lebih dari satu jenis HPV yang emang mungkin kita terjangkitnya ada beberapa jenis HPV tipe tinggi di dalam serviks kita. Terus kemudian kalau hasilnya negatif itu akan terdeteksi not detected seperti yang gambar sebelah kanan. Lanjut Ibu Tiara. Ini hasilnya tadi ada yang bertanya keakuratannya. Nah, keakuratannya ini kita sudah good sensitif atau sensitivitasnya sudah baik 75% dan spesifitasnya itu sudah 100%. Seperti itu. Oke, nah ini ada yang bertanya tadi di kolom pertanyaan, berapa sih harga Jinpad? Wah, nih jadi harga Jinpad ini kita dari harga normal 1.100.000, khusus untuk acara webinar hari ini kita kasih harga spesial banget 650.000. Kita ada potongan 450.000. Pembeliannya hanya di Shopee. Jadi pembeliannya itu harus klaim dulu nih, klaim kode voucher kita yang ada di bawah, bisa difoto, bisa di capture. Jadi biar nggak ketinggalan, apalagi ini kan akhir bulan ya Bapak Ibu ya. Jadi kesempatan banget nih, wah mumpung lagi promo, ini promonya terbatas loh, jumlah vouchernya juga kita bikin terbatas dan khusus untuk acara webinar hari ini. Untuk cara klaimnya kita bisa lihat videonya Ibu Tiara. Oke, masuk ke akun Bapak Ibu, terus masuk ke saya, akun saya, terus kemudian voucher saya.
Di voucher saya, Bapak Ibu masukkan kode vouchernya. Kode vouchernya harap di-capture ya, biar nggak lupa. Terus kemudian disimpan, nanti akan muncul, diklik vouchernya. Yang muncul nanti namanya WB IC3 BDG. Ya, harganya masih 1.100.000, masih harga normal. Terus kita buat di check out dulu. Saat check out nanti akan memotong otomatis menjadi 650.000. Setelah itu di check out. Ini belum termasuk ongkir ya Bapak Ibu. Jadi ongkirnya tergantung dari alamat yang dituju ke rumah Bapak Ibu. Oke. Nah, sekian dari saya. Ada beberapa pertanyaan mungkin Bu Tari Iya. untuk Jinpad-nya. Oke, terima kasih Bu Junita. Nah, ini ada pertanyaan pertama nih, Bu. Apa keunggulan Jinpad dibanding produk lain? Dan Jinpad ini bisa digunakan seumur hidup atau tidak? Oke, Jinpad ini kan merupakan kit yang ditujukan untuk screening kanker serviks, dan Jinpad ini sudah menggunakan PCR test, jadi keakuratannya dan keakuratannya sudah bagus. Kemudian keunggulannya yang pastinya Jinpad ini bisa dilakukan sendiri. Ketika Bapak Ibu semuanya sedang sibuk, Jinpad bisa digunakan semudah menggunakan panty liner. Terus kemudian hasil tesnya juga dilakukan dengan PCR yang pastinya langsung mendapatkan hasil HPV jenis apa, HPV tipe berapa, dan ini sesuatu keunggulan dan inovasi terkini dari Jinpad. Terus ini tuh tidak perlu dibuka dan sangat privacy sekali. Lalu Jinpad ini pun hasilnya itu akan dikirimkan langsung ke email Bapak, Ibu, atau Ibu semuanya sekalian. Jadi ketika sudah dikirimkan sampelnya, hasilnya nggak perlu lagi diambil atau seperti apa, kita sudah kirimkan ke emailnya. Jadi praktis sekali untuk kita lakukan di rumah aja nih. Gitu Mbak Tari. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Junita. Oke. Pemakaian Jinpad ini berapa tahun sekali ya, dan ada efek sampingnya nggak? Nah, seperti yang sudah dijelaskan, pemakaian Jinpad ini jika memang hasilnya negatif dilakukan 3 tahun sekali. Oke. Gitu. Ada efek sampingnya nggak, Bu? Efek sampingnya karena penggunaannya memang hanya seperti panty liner dan tidak ada pemakaian kimia atau seperti apa, tidak ada efek samping. Bahkan sebenarnya Jinpad ini bisa digunakan oleh siapa saja, dalam artian ya dalam kondisi hamil atau habis melahirkan ya, setelah masa nifas ya. Cuma kalau misalnya dalam kondisi hamil ya kita juga biasanya sih memikirkan kondisi psikologis dari pengguna, dalam artian kalau misalnya memang ternyata positif HPV terus dalam keadaan hamil nanti stres yang ada mengganggu janin. Jadi sebaiknya memang kalau misalnya untuk ibu hamil seperti itu palingan juga untuk menjaga psikologis, tapi sebenarnya Jinpad ini tidak ada efek sampingnya sama sekali. Seperti itu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Mulyawati. Berapa lama cairan tertangkap di Jinpad dapat bertahan selama proses pengiriman? Ada waktu delay antara cairan diambil, kemudian dikirim, dan dilakukan tes. Oke, jadi ketika cairan sudah tertangkap di filter itu akan dimasukkan ke dalam tabung yang seperti ada gambar di depan ini, tabung preservatif, itu tabung pengawetnya untuk dapat mengawetkan si hasil cairan tersebut. Berapa lamanya itu kita biasanya pemakaian itu kalau misalnya sudah digunakan hari ini, diharapkan besoknya sudah dikirimkan melalui, jadi kalau di tabung ini tuh sebenarnya awet, tapi kita mengharapkan segera mungkin untuk dikirimkan. Nah, biasanya sih dalam perjalanan itu bisa sekitar seminggu atau 10 hari ya. Jadi itu bisa langsung segera dikirimkan dan dicek hasilnya di laboratorium kami, seperti itu.
boleh saya tambahkan, Mbak Boleh, Tari? Dok? Oke, Boleh, Mbak Dok. Jun, sorry ya. Oke, Dok. Tadi ada pertanyaan yang sebelumnya itu nanya mengenai penggunaan GenePad ini apakah seumur hidup. Jadi bisa berapa lama gitu kan. Kalau penggunaannya pada saat digunakan memang minimum 6 jam. Tetapi ini tes GenePad ini kan panty liner atau collection kit untuk tes HPV sebenarnya. Jadi yang diperiksakan adalah tes HPV-nya yang tadi saya jelaskan di penyebab kanker serviks bla bla bla. Dan ini yang diperiksakan nanti genotype. Jadi udah ketahuan tuh subtipenya apa-apa aja. Gitu ya, termasuk yang 16, 18, kemudian 45, 52 dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau hasil negatif ya cukup 3 tahun sekali makainya. Jadi nggak perlu tiap tahun beli, berapa bulan sekali ngecek, nggak perlu gitu ya. Jadi kalau negatif ya 3 tahun lagi ya. Terus bentuknya tuh benar-benar kayak panty liner nih ya. Jadi kardusnya tuh kayak gini. Sorry, kelihatan nggak ya? Oh, karena saya pakai ini ya background. Kelihatan, Dok. Nggak kelihatan ya. Nah, kardusnya tuh kayak gini. Aduh, nggak kelihatan. Kemudian ini adalah panty linernya. Ya. Jadi panty linernya itu benar-benar kayak panty liner. Di tengahnya itu ada filternya. Nih, filternya nih kalau habis dipakai 6 jam ini dikletek. Oke. Gitu ya. Gimana sih ngeliatinnya? Nah, gini. Terus ini nanti dikletek nih, dilepas. Tuh. Nah, yang dikir ini panty liner belakangnya, ini dibuang. Yang panty liner, penyerapnya. Tapi yang filternya ini kayaknya saya mesti ganti dulu ya. Sorry, biar kelihatan ya. Nggak usah pakai virtualan deh ya. Sebentar. Oke. Filternya Ya. itu kirim ya, Dok, ya berarti. Nah, nih jadi bentuknya kan panty liner gini nih, gitu. Jadi panty liner dipakai 6 jam. Terus nanti filternya dilepas kalau udah 6 jam, tapi saat aktif ya. Jadi bukan lagi tidur malam gitu ya. Ini sakit aktif. Nah, ini filternya dilepas nih. Di sini ada namanya filter. Nah, ini panty linernya ini penyerap kelembapannya dibuang. Buang aja ke sampah. Ya, filternya ini digulung. Terus nanti di dalam kitnya itu ada tabung, gitu. Ini dimasukin ke tabungnya. Jadi ini ada cairan preservatif. Ya, jadi ini produk ini benar-benar produk inovatif. Memang produk ini dari Korea, bukan produksi di dalam negeri. Nah, nanti pemeriksaan ya tabung ini kan tadi ada ibu yang nanya setelah pakai berapa lama sih boleh dikirim? Bu, biasanya ini kan produk untuk tes HPV ya. Jadi kalau memang bisa lama karena ada preservatifnya. Tapi saran saya mungkin maksimal 1 minggu ya. Kalau lupa-lupa abis pakai gitu ya, terus besoknya lupa, maksimum 1 minggu kirim deh, nggak usah lama-lama gitu ya ke laboratorium. Dan nanti kita di dalam kemasan di dalam kemasan GenePad-nya ini, di dalam kardus, itu tuh ada formulir-formulir yang harus diisi. Tadi Mbak Junita udah jelaskan ya. Jadi nanti tabungnya tinggal dimasukin ke sini lagi ya, kemudian dikirim ke laboratorium. Laboratoriumnya juga kebetulan khusus yang bisa memeriksakan ini. Kita sudah berikan juga plastik untuk pengemasannya. Jadi sudah ada alamatnya nih. Kita kirimnya kebetulan laboratoriumnya ada di Sunter di Jakarta Utara. Jadi nanti ibu tinggal masukin kardusnya itu sampel dimasukin kardus, kemudian dengan form-form yang udah diisi dimasukkan ke dalam plastik ini tinggal kirim. Nah, pakai kurir logistik aja. Misalnya pakai kan banyak pakai Postcap, pakai logistik apa gitu ya. Kalau di Jakarta bisa pakai Gojek gitu ya. Pemeriksaannya butuh waktunya sekitar 10 hari hasilnya. Nah, kita memang mengharapkan ada email. Jadi ada form yang harus diisi, ada emailnya. Nah, hasil akan dikirimkan by email. Gitu. Jadi setelah 10 hari hasil ibu cek emailnya gitu. Nanti akan hasil pemeriksaan HPV GenePad-nya apakah positif atau negatif itu akan terdeteksi atau tidak akan terbaca semua di situ. Gitu. Jadi memang paketnya ini untuk tes HPV 15 subtipe genotyping dari virus HPV-nya ya. Jadi kalau ini cukup 3 tahun sekali ya, dan ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia gitu. Jadi ini produk ini memang produknya dari Korea, tapi sudah mendapat izin edar. Nah tadi kan disebutkan pakainya 6 jam ya saat aktif, terus nggak boleh pada waktu pakai nggak boleh cebok, nggak boleh diseka. Kenapa? Karena kan
kita mau dapat lendir serviks, cairan yang dari serviksnya itu turun secara alami kan gitu ya. Nah, jadi kalau diseka atau misalnya dicebok takutnya kebuang karena ini kan kita periksanya PCR, mau ngambil DNA virusnya. Kalau periksa PCR itu jumlahnya harus ada minimumnya dulu gitu ya. Jadi kalau jumlahnya tidak cukup, nggak bisa diidentifikasi nih HPV-nya gitu. Jadi harus cukup dulu. Makanya mungkin bagi yang Muslim ya, biasanya setahu saya ya sholatnya kan setelah jam 12 siang. Jadi mungkin bisa diatur jadwalnya pagi sesudah mandi boleh dipakai, kemudian 6 jam kemudian minimum ya mungkin sesudah jam 12 siang tuh dilepas, habis itu baru melakukan sholat, kan toh nggak setiap hari juga gitu ya, jadi waktunya masih bisa diatur. Kemudian syaratnya kalau bisa pada masa subur ya, kenapa? Karena kalau pada masa subur lendir yang turun itu jauh lebih banyak gitu, jadi pasti untuk jumlah minimum yang untuk dilakukan pemeriksaan ini pasti akan dapat gitu loh. Ya, jadi itu aja mungkin tambahannya. Mbak Junita, silakan kalau ada mau ditambahkan lagi. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Junita. Apakah Gympad ini tersedia juga di apotik? Oke. Jadi untuk sekarang Gympad ini sudah tersedia di klinik, di platform seperti Shopee, Tokopedia, kemudian Sun akan ada di Kalker. Kemudian untuk apotik ada di apotik Mitra Sana. Jadi Mitra Sana Kelapa Gading, Mitra Sana Alinda, Taman Harapan Baru, dan Grand Pramuka Square. Tapi untuk ibu-ibu yang ada di Bandung, seperti yang ada sekarang ini Ensefal Bandung, IC3 Bandung, jadi mungkin bisa beli melalui platform aja kali ya dari Shopee, karena kebetulan kan kita juga ada kode promo seperti itu. Tapi untuk apotek-apotek biasa kita belum ada. Oke. Halo teman-teman, hari ini kita mau unboxing Gympad-nya nih. Apa itu Gympad? Gympad adalah alat pengkoleksian sampel mandiri untuk tes HPV yang tujuannya untuk deteksi dini kanker cervix. Pada penasaran kan di dalam Gympad-nya tuh ada apa aja sih? Sebelum membuka Gympad, pastikan barang yang kamu terima masih dalam keadaan bersegel ya. Sekarang yuk kita unboxing sama-sama. Yang pertama, kamu akan menemukan kartu panduan Gympad. Di dalam kartu panduan ini ada cara pemakaian dan informasi lengkap tentang Gympad. Sebelum memakai Gympad, pastikan kamu membaca kartu panduan ini dengan baik ya. Selanjutnya, kamu akan menemukan produk Gympad. Kita buka yuk. Gympad ini benar-benar seperti panty liner biasa. Tapi di tengahnya ada filter yang nantinya akan dicabut setelah pemakaian. Untuk cara pemakaiannya, kalian bisa cek di Sipa. Lalu, ini ada tabung penyimpanan. Di dalam tabung ini ada cairan preservatifnya. Jadi, cairan ini adalah cairan pengawet untuk sampel kamu nanti. Next, ada 2 stiker label. Yang pertama, ada stiker untuk tabung penyimpanan. Sebelum menempelkan stiker ini pada tabung, pastikan kamu sudah mengisi data diri kamu agar sampel tidak tertukar di laboratorium. Yang kedua, ada stiker untuk menyegel kotak Gympad setelah siap dikirimkan. Selanjutnya, ada juga formulir data pelanggan yang harus diisi dan dikirimkan dengan sampelnya. Pastikan kalian mengisi dengan lengkap dan jelas ya. Nah, pembelian Gympad itu sudah sepaket dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi nanti kalian akan dapat voucher tes laboratorium seperti ini. Di voucher ini ada kode unik untuk diverifikasi di laboratorium, dan voucher ini wajib dikirimkan bersama dengan sampelnya. Jika tidak dikirimkan, maka sampel tidak dapat diproses di laboratorium. Jangan sampai lupa untuk mengirimkan vouchernya ya. Setelah memasukkan filter yang telah digunakan ke dalam tabung, kalian bisa masukkan tabung yang sudah dilabel beserta formulir data diri dan voucher pemeriksaan yang telah diisi. Tutup box Gympad, lalu segel menggunakan stiker label yang sudah disediakan.
Yang terakhir, kamu juga mendapatkan plastik pengiriman. Kalian bisa langsung mengirimkan JINPET ke laboratorium yang alamatnya sudah tertera di plastik pengiriman. Box JINPET ke dalam plastik pengiriman. Dan JINPET siap dikirim. Sekian unboxing kita kali ini. Menarik banget ya teman-teman. Semoga Baik, itu tadi video tentang JINPET-nya. Nah, karena waktu yang terbatas, mohon maaf untuk semua pertanyaan tidak bisa kita bacakan. Saya infokan kembali untuk Bapak Ibu yang mau mengikuti giveaway JINPET, bisa follow Instagram JINPET di JINPET Indonesia. Di sana akan dijelaskan juga cara ikut giveaway-nya. Kemudian ada special prize juga dari JINPET yang bisa dibeli melalui akun Shopee jinpet.indonesia dengan memasukkan kode promo JINPIK 3BD. Nah, tadi udah dituliskan juga di kolom chat. Selain itu, dari Nutrikan juga ya ada promo. Nutrikan ini merupakan nutrisi khusus pasien kanker, yaitu beli 3 box, bonus 1 box. Informasi mengenai Nutrikan bisa dilihat di Instagram nutrikan_id, dan untuk pemesanannya bisa juga melalui saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Angela, kemudian Ibu Junita dari Kalgen DNA, dan pastinya Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada webinar hari ini. Nah, untuk info acara seminar kesehatan lainnya, Bapak Ibu bisa follow Instagram ic3.id atau tulisannya icc.id. Kalau begitu, karena waktu kita juga sudah habis, saya Tari mohon undur diri. Jangan lupa untuk screening kanker serviks, dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak semua. Ibu. Iya. Boleh ke CS ya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.